Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam semangat. Oke, pada kesempatan kali ini saya coba akan membahas mengenai bagaimana kita menerapkan tugas seorang pemandu wisata. Namun sebelum kita menerapkan tugas seorang pemandu wisata, sebaiknya kita harus tahu dulu personality seorang pemandu wisata. Personality artinya kita harus memiliki apa untuk menjadi seorang pemandu wisata. Oke, saya coba jabarkan satu-satu ya. Pertama adalah disebut public speaking. Apa sih public speaking itu? Public speaking atau bicara di depan publik. Kemampuan ini tidak hanya asal bicara, akan tetapi dengan metode tersendiri sebagaimana halnya kita sebagai presenter. Kita harus mampu meyakinkan wisatawan apa yang kita sampaikan itu menarik, menghibur, edukatif, informatif. Jadi bukan sekedar omong kosong atau karangan, namun bersifat faktual, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Gaya bicara kita, gaya bahasa kita, penggunaan kalimat yang efektif, itu sangat mempengaruhi kita dalam berbicara. Kemudian yang kedua, strong entertainment skill. Strong entertainment skill ini artinya kalian harus memiliki kreativitas. Karena tidak selamanya tamu itu nanti kita suguhkan dengan informasi yang sifatnya edukatif atau menerangkan sesuatu, tapi ada kalanya kita harus membuat mereka bergembira. Sebab intinya yang mereka cari itu adalah kegembiraan. Jadi kita harus mempunyai entertainment skill itu seperti apa? Kalau bisa nyanyi itu bagus, bisa main musik itu oke, bisa berbalas pantun itu oke. Apalagi kalian bisa melempar jok-jok yang lucu sehingga mereka menjadi gembira. Kemudian sense of diplomatic. Nah, selain kita dapat bertugas sebagai penyampai informasi, kita juga harus menjadi seorang negosiator, sekaligus sebagai pendengar informasi yang baik. Karena tidak jarang wisatawan itu menyampaikan perbandingan apa yang ada di negaranya dengan apa yang ada di negara kita. Kemudian problem solving, kita harus memiliki kemampuan mengatasi masalah. Selanjutnya adalah organization skill. Organization skill ini artinya kamu harus bisa menjadi manajer yang baik. Manajer itu pasti kamu harus bisa memanage waktu, kamu harus bisa mengatur perjalanan, kemudian membuat pelaporan. Manage itu adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu yang harus kalian lakukan. Still, kalian harus mempunyai mental baja. Jadi ketika menemui suatu permasalahan, jangan putus asa. Coba lagi dan perbaiki. Itu adalah mental baja ya. Kemudian mempunyai people skill. Nah, people skill ini kalian itu harus tidak boleh membedakan satu dengan lain. Kamu harus punya sifat yang sama antara si kaya dengan si miskin, yang cantik dengan yang tidak, yang tua atau yang muda, dan kamu harus punya caring yang tinggi, sehingga kita harus punya perhatian yang tinggi terhadap wisatawan kita. Lalu research skill itu apa? Kita harus bisa mengupdate pengetahuan kita, karena perubahan itu pasti. Nah, kita harus mengantisipasi semua perubahan. Lalu breed knowledge, yang pasti kita harus punya wawasan yang tinggi. Good looking ini bukan berarti kita harus punya wajah cantik, wajah yang tampan, tapi kita harus mempunyai penampilan yang menarik. Penampilan menarik itu dari apa? Orang bisa dikatakan menarik dengan cara berpakaian, cara dia berbicara. Itu juga bisa membuat kita dianggap menarik. Jadi bukan hanya karena kita wajahnya cantik dan tampan, tapi dari cara kita berpakaian, cara kita berbicara, cara body language kita, itu bisa masuk dalam kategori sebagai good looking.
ya. Terus have a code of ethic. Nah, ketika kita tour itu biasanya kan kita bisa berhari-hari, katakanlah 3 hari, atau kalau overland kita bahkan bisa sampai seminggu, ya kan. Nah, itu kan otomatis akan menimbulkan rasa kedekatan ya, akrab. Nah, kita harus tetap menjaga nih. Dia adalah tamu kita, dia adalah klien kita harus tetap sopan sama dia. Kita harus tetap menghargai dia. Jangan nanti kita karena udah anggap, kita langsung menganggapnya sebagai teman yang biasa. Kita sering tanpa ada basa-basi kita bicara, enggak. Tetap kita harus menghormatinya sebagai tamu. Nah, guest background cultures. Ini artinya kita harus mengetahui background dari tamu kita. Apakah dia seorang pelajar, apakah dia seorang pegawai negeri, atau dia adalah seorang ilmuwan. Nah, kita harus tahu. Jadi kita mengerti dulu tamu kita seperti apa, baru kita mulai melakukan treatment terhadap mereka. Baik, selanjutnya saya coba akan memberikan contoh bagaimana kita melakukan tugas kita di dalam bus. Oke, harap didengarkan dengan baik-baik ya, nak ya. Oke. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Ainul, and I would like to welcome you all to Jakarta. First of all, please let me introduce my crew. In my left hand side, there is a driver who will accompany us during stay in Jakarta. His name is Mr. Mamat. He is very professional driver. He has been work as a driver for 10 years and he is very experienced driver. So you don't have to worry about our trip. And in my right side, there is Mr. Tono. He is our co-driver. And me, I will introduce myself. My name is Ainul Mardia. You can call me Ainul. And I will be your guide during your stay in Jakarta. Ladies and gentlemen, now I will tell you about your program during stay in Jakarta. You will be in Jakarta for 3 days 2 nights and you will stay in Hotel Indonesia. First day we will transfer you to hotel. Tomorrow we will visit Ancol, and then the third day I will take you back to the airport. But before I take you back to the airport, I will visit some malls so you can buy souvenir for your friends or your family. Ladies and gentlemen, we will arrive at the Hotel Indonesia in 1 hour. Firstly, I ask you to remain seated until we reach our destination. Okay, ladies and gentlemen, I would like to inform you a brief safety precaution during the next 3 days. The temperature will be above 30 degrees, so you have to make sure you drink enough water, and we always recommend you to use sunscreen or to avoid sunburn. Secondly, you should always take care of your belongings while we're walking in the city. Now let me tell you about Jakarta. Jakarta is the nation capital and the largest city in Indonesia. Jakarta is led by government and has 5 administrative cities, which are North Jakarta, East Jakarta, Central Jakarta, West Jakarta, South Jakarta, and 1 administrative district called Thousand Island. Jakarta has the charm to invite new arrival. Why? Especially for shopping lover. Jakarta is a fun city. How could not there be 173 malls spread throughout Jakarta? You can say that they are Plaza Senayan, Senayan City, Pacific Place, Grand Indonesia, and a series of other make Jakarta a pleasant shopping place. Not only shopping, Jakarta also
a fun city to increase knowledge. Did you know that Jakarta has 47 museums that you can visit? Yeah, we have 47 museums. So 3 days will be not enough for you to go all the museum in Jakarta. There's names such as Jakarta Fathahillah Museum, Taman Prestasi Museum, Puppet Museum, Museum Husni Tamrin, Yacht Plague Museum, National Museum, or Elephant Museum. Nah, beside that, Jakarta also have a lot of famous site and tourist attraction, such as Monas. You can see in front of you, there is Monas. It is definitely worth going up there because from the top you can get a beautiful view of the city. Not last but not least, another famous site you should explore is the Old City, also known as the Old Batavia. It's a small area in Jakarta. This special area has 1.3 square kilometers across North Jakarta and West Jakarta. This place has a nickname called Jewel of Asia and Queen of the East in the 16th century by European sailor. The European sailors named the Old Jakarta as the Queen of East. Old Jakarta is considered a trade center for the Asian continent because of its strategic location and abundant resources. Old Batavia is a home to several historical sites and buildings in Jakarta. Well, ladies and gentlemen, thank you for your attention. On behalf of Holiday Ghost Tour, we wish you a pleasant and memorable vacation in Jakarta. Baik, anak-anak, tadi itu kalau kita lagi di dalam bus. Sekarang bagaimana kalau kita dalam perjalanan, terus kita mau membicarakan sesuatu yang menarik atau showing place of interest. Saya coba kasih contoh di sini ya. Kita bicara mengenai monumen selamat datang. Kita lagi dalam bis, terus tiba-tiba pas di depan kita itu ada gambar patung selamat datang. Kurang lebih seperti ini ya, nak ya. Ladies and gentlemen, in front of you there is a statue called the Welcome Monument, which is located in the center of the Hotel Indonesia roundabout. This monument is a tattoo of a pair of humans holding flowers and waving their hands. The statue was built on 1962 in order to welcome the athlete and official of the Asian Games sport. The idea of making this statue came from President Sukarno. He is our first president, and the initial design that was done by Heng Natung, who at the time was the deputy governor of Jakarta. The height of this bronze statue from head to foot is 5 meters, while the overall height from the foot to the waving hands is about 7 meters, and the foot height of the statue is 10 meters. The organizer of these sculptures is the Art Family Sculpting team led by Edi Sunarso in Kangwuning. Nah, baik anak-anak, seperti itu. Sebetulnya contoh kalau kita mau memberitahukan showing place of interest. Itu kalau contohnya di depan kita ya. Tapi kalau contohnya ada di sebelah kanan, kiri, yang kita sebut ada ladies and gentlemen, on your right side you will see, itu sebelah kiri. Tapi kalau misalnya kita tahu nih ancang-ancang, kalau kita belok nanti akan ada nih sesuatu yang menarik. Kamu bisa bilang gini, as we turn the corner, you will see bla 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 bla. Oke, bagaimana kira-kira? Apakah kalian sudah kurang lebih memahami cara menerapkan tugas sebagai pemandu wisata? Ibu harap kalian sudah mulai paham ya, nak ya. Nanti selanjutnya kita akan coba tes apakah kalian sudah paham atau belum.
Baik, anak-anak, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian kamu. So, see you next week. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.